saya Rizal. Saya dari Hoki Corporation. Di sini saya akan memperkenalkan paket komputer kasir untuk usaha minimarket dan juga supermarket Anda, yaitu POSX versi 1. Di sini paket ini terdiri dari LED monitor 15,6 in, dilengkapi dengan mouse serta keyboard, dan juga PC Atom Slim. Selain itu juga dilengkapi dengan program toko dan juga software operasi sistem berupa Windows 7. Dilengkapi pula dengan scanner barcode manual sistem, printer kasir, thermal system, dan juga laci kasir cash drawer yang berbahan baku besi, sangat aman untuk menyimpan uang penjualan Anda. Nah, di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara penggunaan dari software toko di paket komputer ini. Nah, program toko ini terdiri dari beberapa menu. Ada master data, pembelian, penjualan, laporan, serta pemeliharaan data. Nah, kita akan menjelaskan master data terlebih dahulu. Di dalam master data ini terdapat beberapa menu seperti daftar item. Daftar item ini berfungsi sebagai master data untuk menambah, mengedit, dan yang lain untuk barang-barang dagangan Anda. Nah, untuk menambah kita tinggal klik tambah. Setelah itu di form akan terdapat beberapa kolom yang harus kita isi seperti kode, kode barcode, nama item, dan yang lainnya. Saya akan mencontohkan bagaimana untuk menambah item barang baru. Nah, di sini kita menggunakan scanner barcode ini yang berfungsi untuk membaca kode barcode. Saya juga mempunyai salah satu produk baru yang belum kita masukkan di dalam program ini. Produk ini memiliki kode barcode yang akan kita scan dengan scanner ini. Oke, perhatikan. Karena scanner ini manual, kita harus menekan tombol scanning untuk membaca kode barcode. Kita tinggal tembakkan, maka kode barcode akan tercetak di kolom kode. Untuk mengisi kode barcode, kita scan lagi kode barcode barang yang sama, maka kode barcode akan tercetak. Setelah itu kita tinggal memasukkan nama item dari barang tersebut. Setelah itu jenis kita bisa pilih satuan. Kita bisa memilih salah satu atau kita bisa menambah. Keterangan, kita bisa menambahkan keterangan sesuai dengan keinginan kita. Supplier, untuk supplier diwajibkan untuk mengisi karena ini adalah keterangan dari mana barang kita berasal. Oke. Stok awal bisa diisi apabila sebelumnya Anda memiliki stok, dan apabila Anda tidak pernah memiliki stok sebelumnya, maka kita kosongkan dan kita isi harga pokok. Kita misalkan harga pokok adalah 5.000. Oke. Setelah itu, untuk menentukan harga jual, kita masuk ke kolom harga jual dan potongan. Oke, di sini kita akan mengisi harga jual mulai dari pembelian 1. Anda bisa men-setting pembelian 1 sampai pembelian berapa biji barang. Misalnya kita umpamakan 1 sampai 5, maka Anda menentukan harga 8.000, dan juga seterusnya mulai dari 5 sampai 10 barang. Mungkin Anda bisa menambahkan 6.000 dan juga seterusnya. Nah, setelah semua sudah kita simpan, sudah kita isi, maka kita simpan.
Namun sebelumnya Anda juga bisa menambahkan foto atau gambar dari produk tersebut. Tinggal pilih saja. Oke, Anda tinggal mencari di mana gambar program tersebut atau gambar produk tersebut berada. Oke. Setelah itu, setelah semua sudah terisi dengan benar, kita klik simpan. Apabila proses tambah item sudah selesai, maka kita bisa menutup form ini. Oke. Di sini akan tercetak Anda juga bisa mengedit. Kita klik edit. Di sini mungkin Anda bisa menambahkan harga jual dan yang lain-lainnya. Anda juga bisa menghapus. Untuk kartu stok Anda bisa mengecek berapa jumlah barang yang tersisa dan juga berapa jumlah barang yang bertransaksi atau tertransaksikan dari kartu stok. Di sini Anda bisa melihat penjualan kasir dan juga lengkap mulai dari tanggal serta jam. Anda juga bisa melihat histori harga pokok dan juga input data sheet. Oke, kita bisa keluar. Nah, setelah itu kita akan masuk ke supplier. Supplier ini berfungsi sebagai pengisian data dari supplier kita atau rekanan kita yang memiliki barang atau rekanan kita untuk kita pembelian barang. Nah, kita bisa menambahkan kode supplier, nama supplier, alamat. Anda bisa menambahkan data dari rekanan supplier Anda lengkap beserta email dan juga nama bank. Simpan setelah selesai atau tutup apabila Anda ingin keluar dari form supplier. Di sini Anda juga bisa mengedit, menghapus input datasheet dan juga saldo awal hutang. Kita tutup untuk kembali ke menu sebelumnya. Pelanggan berfungsi sebagai pencatatan pelanggan tetap kita. Cara menambahkan pelanggan baru hampir sama dengan cara menambahkan kode item barang baru atau supplier. Anda tinggal mengisi setiap kolom dan tutup apabila Anda ingin keluar dari menu pelanggan. Sales berfungsi untuk mencatat siapa saja yang bekerja di toko Anda. Caranya untuk menambahkan hampir sama. Anda bisa mengisi setiap kolom. User berfungsi sebagai pencatat untuk admin dan juga kasir atau siapa saja yang bertugas dalam toko kita. Juga ada setting kas dan juga kas keluar masuk. Oke, kita akan beranjak ke pembelian. Pembelian ini akan kita melihat ada menu pesanan beli, menu pembelian, retur pembelian untuk mengembalikan barang yang tidak jadi kita beli, pembayaran hutang, dan juga item masuk. Item masuk ini berfungsi untuk memasukkan barang-barang yang sudah kita beli ke dalam stok kita. Setelah itu kita beralih ke penjualan. Di mana penjualan ini ada beberapa menu, yaitu pesanan penjualan, retur penjualan. Apabila ada barang yang sudah dibeli dan diretur, kita bisa masuk ke menu ini.
item keluar, dan juga pembayaran hutang. Kasir berfungsi untuk transaksi penjualan tunai dan hanya dilakukan untuk transaksi penjualan tunai. Nah, di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara bertransaksi pada menu transaksi kasir. Oke, untuk menambah transaksi baru, kita tekan tambah. Nah, masukkan kode item. Caranya kita tinggal men-scan kode item barang, kode barcode pada barang dengan scanner barcode manual ini. Perhatikan, caranya hampir sama pada waktu pertama kali kita tadi. Oke. Di sini akan muncul kode barcode, nama barang, jumlah, serta potongan. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan barang baru. Semisal kita akan men-scan produk ini. Kita scan. Di sini akan muncul nama barang, jumlah, harga. Nah, untuk pembayaran kita tinggal isi nominal yang harus dibayarkan. Misalnya pelanggan memberikan pembayaran dengan uang 10.000. Setelah itu kita tinggal tekan enter pada keyboard. Nah, akan muncul transaksi akan dicetak atau tidak. Kita tekan yes untuk mencetak. Nah, maka dengan otomatis printer kasir akan mencetak transaksi dan juga cash drawer akan terbuka secara otomatis saat kasir tercetak, struktur kasir tercetak. Nah, di sini kita bisa melihat ada tempat untuk koin, ada sekitar 8 tempat untuk koin dan juga 5 tempat untuk uang kertas. Oke. Oke, kita keluar dari penjualan ini, kita akan masuk ke menu berikutnya. Nah, di sini kita ada menu laporan. Di sini kita bisa melihat semua laporan yang terjadi pada usaha kita, mulai dari data master. Di sini ada laporan untuk daftar item, daftar supplier, daftar pelanggan, daftar sales, laporan mutasi kas. Nah, ada juga laporan persediaan. Laporan ini terdiri dari laporan nilai item, laporan stok minimum, kartu stok, laporan item masuk lain-lain, dan laporan item keluar lain-lain. Ada juga pembelian. Kita bisa lihat ada laporan pesanan pembelian atau PO, laporan pembelian, serta laporan retur pembelian. Laporan penjualan terdiri dari laporan pesanan penjualan, laporan penjualan, laporan retur penjualan, dan Anda bisa melihat berapa jumlah barang atau transaksi yang terjadi pada usaha Anda, pada minimarket Anda per hari, bahkan per bulan. Di sini kita bisa melihat ada laporan penjualan kasir, laporan penjualan item, laporan komisi sales, dan juga grafik. Anda juga bisa mengedit saldo awal pada cash drawer atau laci kasir. Anda juga bisa melihat laporan tentang hutang piutang, mulai dari pembayaran hutang, buku hutang, jatuh tempo, pembayaran piutang, buku piutang, piutang jatuh tempo, serta pengingat hutang piutang. Laporan laba kotor pun juga tersedia di program ini. Ada laporan laba kotor penjualan, laporan laba rugi sederhana. Selain itu,
ada menu pemeliharaan data. Nah, di sini menu ini juga sangat penting karena di sini ada beberapa menu yang kita sarankan untuk dilakukan, yaitu backup atau restore. Nah, kita sarankan untuk meng-backup semua transaksi penjualan Anda maksimal 1 bulan sekali. Nah, juga ada perbaikan saldo untuk memperbaiki stok-stok kita yang meleset atau kurang pas. Data perusahaan ini bisa untuk mencatat detail perusahaan, mulai dari nama, alamat, nomor telepon, fax, logo, dan juga lain-lain. Printer page setup display. Nah, ini berfungsi untuk men-setting printer yang kita gunakan untuk mencetak laporan, bukti transaksi, bukti penjualan, bukti kasir, dan juga customer display bila ada. Import data berfungsi untuk mengimpor data-data yang sudah kita miliki dalam format Excel dari komputer kita ke dalam program toko ini. Kecilkan dan perbaiki database berfungsi untuk meminimize database kita supaya database kita tidak terlalu besar ukurannya. Database management berfungsi sebagai untuk membuat database baru atau buka database lama yang pernah ada. Hapus data kita gunakan untuk menghapus data-data dari semua transaksi atau data dari perusahaan kita. Edit nomor transaksi berfungsi untuk mengedit setiap transaksi yang mungkin salah. Di sini Anda bisa perhatikan di layar. Oke, penggunaannya sangat mudah dan sangat membantu sekali untuk usaha kita, apalagi minimarket memiliki banyak barang yang mungkin akan sedikit ragu bila kita menggunakan cara manual dalam bertransaksi atau dalam stok of none. Oke, mungkin itu sedikit dari saya perkenalan POSX versi 1. Kunjungi web